Cerita romantis. Diari Sobat 7. Terserah, yang jelas jika aku menang aku akan membuktikan diri ke Zahra bahwa aku layak dia cinta. Tapi kalau aku kalah, ya, meskipun aku tak mungkin kalah aku tidak akan mengusik kalian. Asmi mendidih mendengar ucapan Mahen. Kurang ajar, jaga ucapan kamu. Zahra selamanya milikku. Kita buktikan saja. Lelaki mana yang menjadi lelaki sejati? Mahen melepas kaosnya, menampakkan otot six-pack-nya yang pasti membuat orang yang melihatnya gentar. Terlihat jelas jika otot-otot itu bentukan gym dan jelas terlatih untuk bertarung. Asmi berusaha bersikap tenang meskipun sejujurnya dadanya bergemuruh kuat. Wajah dinginnya benar-benar membuat orang ketakutan menatapnya. Bahkan sejujurnya, Mahen sekilas merasa gentar dengan tatapan Asmi. Tapi buru-buru ia tepis perasaan itu. Asmi membuka tenang kaos putihnya, Menyisakan jeansnya dengan ikat pinggang. Cika menilik dada Asmi yang nampak bidang dan otot perut yang nampak samar. Terlihat Asmi juga tidak bisa diremehkan. Hanya saja otot yang nampak tak semenonjol otot Mahen. Asmi tahu betul, seharusnya dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Tapi apakah dia harus diam saja saat harga dirinya dan harga diri istrinya diinjak-injak oleh orang lain? Bahkan semut pun akan menggigit saat diinjak. Apalagi harga diri lelaki, bisa saja dia lapor polisi. Tapi tentu ini tidak akan memukul balik orang nekat seperti Mahen. Dia tahu persis Mahen tidak akan mudah mundur dengan kata polisi. Satu-satunya cara adalah membuktikan hanya dia yang berhak atas Zahra. Apapun caranya akan dia tempuh untuk mempertahankan istrinya. Tanpa menunda-nunda, Mahen menyerang tubuh Asmi yang memang sedikit lebih pendek dan lebih kurus darinya. Sejenak tubuh Asmi terhuyung ke belakang. Jika saja kakinya tak berhasil memasang kuda-kuda. Buk, buk, pukulan ke arah pipi dilayangkan Mahen. Tapi Asmi berhasil menghalangi dengan kedua tangannya. Buk, tinju ke arah perut Asmi membuatnya terpental. Asmi seolah membiarkan dirinya menjadi amukan Mahen. Mahen kian menyudutkannya ke arah sudut ring. Buk, buk, buk. Pukulan Mahen berhasil mengenai sudut matanya. Hah, cuma segini kekuatanmu untuk melindungi Zahra. Hah, buk, buk, buk. Asmi menangkis pukulan Mahen. Jangan besar kepala, aku cuma ingin tahu seberapa besar kekuatanmu untuk merebut Zahra. Ternyata hanya segini. Asmi balik menyudutkan Mahen, mendorongnya ke sudut ring, menjatuhkan serta mengunci pergerakannya segera. Mahen yang tersudut menjadi gelagapan. Tidak menyangka tubuh Asmi yang lebih kecil mampu menyudutkannya yang berpawakan lebih gempal. Mati kau bajingan, tangan Asmi mengunci leher Mahen. Sekuat tenaga Mahen berusaha melepas kuncian Asmi dari lehernya. Bahkan Asmi sama sekali tidak memukul tubuh Mahen. Yang ia tuju hanya leher Mahen. Napas Mahen tersengal. Matanya mulai melotot tanda kekurangan oksigen. Jangan pernah kau ganggu keluargaku lagi. Jangan pernah mengharapkan Zahra. Aku bisa saja menghabisimu sekarang Mahen. Andai tidak mengingat Zahra pernah kau tolong aku tidak akan melepaskanmu. Kelak kalau kau berani mendekati istriku, tak akan segan-segan ku habisi dirimu. Hutangku padamu akan Zahra sudah lunas kali ini dengan memberikanmu kesempatan hidup. Asmi memandang Mahen yang bahkan sudah mengangkat tangannya tanda menyerah. Sedangkan kuncian tangan Asmi masih memenggal leher Mahen dengan kuat.
Heh, heh. Asmi melepaskan kunciannya dengan rasa kesal. Ingin sekali ia menghabisi lelaki itu. Andai iman tidak menyelimuti dadanya, ia pasti sudah menghabisi lelaki yang mengusik istrinya. Mahen hanya mampu bernafas dengan tersengal. Pasokan oksigennya seolah masih tersengal. Terlambat 3 detik saja Asmi melepaskan kunciannya. Pasti pria itu sudah mati. Asmi melampiaskan tendangan dan tinjuannya ke arah dinding sasana dengan kuat. Bahkan dinding saja ikut bergetar saat tendangan kuat itu dilayangkan. Bruk, suara tendangan Asmi ke sembarang arah. Astagfirullah. Kenapa kau haramkan kami membunuh? Ya Allah, halalkan aku kali ini membunuh manusia. Pasti dia sudah kubunuh saat ini juga. Jelas salah Mahen mencari gara-gara pada Asmi. Siapa sangka di baling tubuhnya yang cenderung jangkung dan sedikit berisi, menyimpan gelar juara daerah silat pagar Nusa di zaman SMA. Jelas Asmi adalah lelaki pilih tanding, hal yang tidak diperhitungkan Mahen. Seorang pendekar sejati jelas bukan tandingan lelaki yang hanya bertanding di arena terlatih. Siapa yang tak mengenal Gus Asmi Dipati? Bahkan sebenarnya dia mampu mengalahkan Mahen tanpa menyentuh. Tapi kali ini dia ingin membela istrinya dengan tangannya sendiri, bukan dengan ilmu, bukan dengan hodam, ataupun bantuan lainnya. Bukan Asmi namanya jika gentar melawan musuh. Jelas Mahen salah besar mengadakan perhitungan dengannya. Asmi mengatur nafasnya saat kembali ke mobil. Nafasnya masih memburu. Jelas ia tak bisa menemui Zahra dalam kondisi seperti ini. Dia ingin meredakan amarahnya. Sejenak ia menyentuh layar HP-nya. Mendapati laporan Pak No, sopir dalam, yang sudah menjemput istri dan ibunya pulang. Hatinya mereda saat membaca pesan Zahra. Mas, kata Pak No, Mas ada urusan. Jangan malam-malam ya. Seulas senyum terukir di sana. Mas, tadi aku ketemu istri ketua DPR sama anaknya. Sarah, Mbak Sarah nitip salam ke kamu. Dek, hati Asmi kembali gusar. Kalau begini jelas dia harus segera pulang. Firasat hatinya jelas tak bisa ia kesampingkan. Segera ia mengunci HP-nya, terlihat foto Zahra dan dirinya berfoto di Resor Magelang. Zahra dengan rambutnya yang terurai dengan gaun ungu, sedangkan dirinya mencium pipi Zahra manja. Aku mencintaimu Zahra. Jangan pernah pergi dariku. Sudah sejam Zahra sampai di rumah Umi Hana. Zahra memilih menunggu Asmi di kamar. Banyak tanya yang bergelayut di sana, terutama tentang sosok Sarah. Jelas ia sebal saat terang-terangan Sarah menitip pesan untuk suaminya. Jelas raut cemburu Zahra tak bisa disembunyikan. Hanya saja ia menghargai mertuanya, sehingga cepat-cepat ia tutupi raut wajah itu. Saat Zahra masih asyik dengan lamunannya, suara ribut berasal dari ruang tamu. Seketika Zahra menyabet sembarang gamis dan jilbabnya, memasukkan HP-nya ke saku gamis, dan membuka pintu kamarnya. Saya cuma ingin ketemu sama Asmi Umik, sebentar saja. Umik ndak bohong nak. Asmi nggak ada di rumah. Kedua orang wanita itu dengan ekspresi tegang tak ingin ada yang mengalah di antara keduanya. Mbak Sarah. Keduanya menatap Zahra dengan tatapan yang berbeda. Zahra, Asmi ada kan? Aku pengen ketemu. Mas Asmi ndak ada di rumah Mbak. Ada perlu apa dengan suami saya? Zahra masih berusaha dingin. Wis dibilangi Asmi nggak ada. Masih ngeyel. Umi Hana dengan muka kesal meninggalkan Sarah. Aku boleh duduk kan? Boleh, duduk Mbak. Mbok, tolong buatkan minum ya. Suara Zahra meminta Mbok dalam. Keduanya hanya diam sampai Mbok Nah menghampiri keduanya dengan membawa nampan. Mbok Nah, apa kabar? Sarah mencoba akrab. Loh, Mbak Sarah. Mbok Nah kaget.
Iya Mbok Nah, Mbok masih ingat saya, kan? Sarah menyesap minumnya. Sepertinya ia cukup kehausan. Bukannya Mbak Sarah sudah nikah sama Mas Kunto putra Pak Menteri itu ya? Mbok Nah ceplas-ceplos. Ia pun segera menutup mulutnya. Zahra menatap Mbok Nah mendalam. Kenapa aku seolah menjadi satu-satunya orang yang bodoh di sini? Uhuk. Sarah tersedak. Mbok Nah seketika pamit dari keduanya. Jadi apa tujuan Mbak Sarah ke sini? Saya bisa sampaikan ke Mas Asmi. Zahra sudah capek berbasa-basi. Oke. Simple saja Zahra. Aku pernah menjalin hubungan dengan Asmi. Kami hampir menikah saat itu. Tapi karena satu dan lain hal, kami batal menikah. Zahra terdiam. Cemburu membakar hatinya. Apalagi wanita di depannya nampak begitu mempesona. Saat ini aku sudah bercerai dengan suamiku. Suara Sarah terputus. Jujur, aku masih menyimpan rasa dengan Asmi. Dek. Ketika ingin Zahra menjambak jilbab wanita di depannya. Aku yakin Asmi juga masih menyimpan rasa yang sama denganku. Asmi pernah sampai sakit parah saat kami putus, dan aku yakin tidak mudah bagi Asmi untuk melupakanku. Amarah Zahra terkumpul di pelupuk matanya. Mengapa Asmi tak pernah bercerita bagian ini, seolah ia menjadi bodoh sendiri di drama kali ini. Aku tidak mengira kalau saat ini Asmi sudah beristri. Ya, ternyata Asmi sudah menikah. Awalnya aku tidak percaya, tapi setelah melihat foto pernikahan kalian di sini, ya, aku harus percaya. Sarah terisak menahan tangis. Wajahnya memandangi foto pernikahan Asmi dan Zahra yang terpampang di dinding. Tapi aku yakin, kalau Asmi adalah pria yang tepat untukku. Itu sebabnya aku bercerai dengan suamiku. Zahra terhenyak, menebak apa yang akan dikatakan Sarah selanjutnya. Izinkan aku menikah dengan Asmi Zahra, izinkan Asmi bahagia denganku.